Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa min jumlatis shalihat annana nastati'u an najtami'a marratan ukhra fi hadzal liqa fi hadhihi al-lailah ala hadhihi al-qanat tahta barnamij Hayya Nutqinu Qur'anana. Saudara-saudara sekalian, tentunya selalu kita nashhad La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang kembali malam hari ini di program HNQ yang ke-32. Masya Allah ya, tinggal 8 hari lagi kita khatam insya Allah juz 29. Mudah-mudahan selalu binasyat terus sampai akhir. Insyaallah istiqomah sampai akhir. Allah berikan berkah untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan memasuki surat baru yaitu surat Al-Qiyamah. Ya, berdasarkan namanya saja, maka surat ini menjadikan kita semakin tambah yakin ya. Nambah iman insya Allah. Nanti akan kita tadabburkan pesan-pesan makna dari surat ini karena Al-Qiyamah adalah salah satu yang kita imani, satu dari rukun iman yang kita imani, beriman dengan adanya hari akhir ya. Seperti biasa saudara sekalian dan juga para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada yang menyimak di YouTube Umi Foundation ya. Malam hari ini seperti biasa Ustaz Baihaqi akan mengajak kita untuk murojaah dahulu sebelum ziyadah dan nanti kita akan tadabburkan dan di akhir insyaallah juga kita akan diskusi atau ada materi tips seperti biasa. Sebelum Ustaz Baihaqi memulai, saya harus sapa dulu ini siapa saja yang sudah online malam hari ini ya. Ada Ustazah Wahyuning Tias dari Wonogiri, ahlan wa sahlan. Ustazah Ani dari Sangatta, ada Ustazah Rahma dari Malang, Ustazah Sulasmi, Ustazah Rajiba, Ustazah Sa'tiyatul Mar'ati, ada Ustazah Siti Aisyah dari Kalsel, Ustazah Tusmi ya. Ada juga Ustazah Wiyanti. Ya, insyaallah sahabat-sahabat yang lain juga akan segera menyusul. Maka langsung kita akan mulai ya dan akan dibantu oleh Ustaz Baihaqi. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah musallin ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ustaz-ustazah sekalian rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana dimanapun ustaz-ustazah berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa semangat untuk memprogres diri menjadi insan terbaik yang bisa menghadiahkan mahkota kepada kedua orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Baik, alhamdulillah ustaz-ustazah sekalian, tidak terasa ya, malam hari ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-32. Artinya apa? Kita tinggal 8 hari lagi kita mentuntaskan juz 29. Oleh karena itu, ustaz-ustaz sekalian, tafadhol ya, yang belum ditasmikkan suratnya segera mungkin untuk dilancarkan. Insya Allah malam hari ini, kemarin kita sudah bahas terkait dengan bagaimana mengembalikan hafalan jika hafalan itu hilang sama sekali, begitu ya. Nah, kalau hilangnya by surat, kita upayakan lingkari nama surat. Kalau hilangnya by ayat atau beberapa ayat, maka kita bagi dalam satu surat itu menjadi 3 atau 4 bagian. Dan yang sudah hafal dicoret, dan yang belum biarkan terbuka sampai kita bisa mentuntaskan di bagian yang belum tercoret tadi. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu. Malam hari ini, insya Allah tips tahfidz kita akan membahas part 2 ya, terkait bagaimana hafalan yang nanti aja deh ya, biar semakin penasaran. Ya. Nah, tadabbur kita tentunya menjadikan taubat sebagai gaya hidup, sebagai pembahasan di surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saudara sekalian, mari kita mulai
malam hari ini program HNQ Batch 2 dengan membaca suratul Fatihah. Namun saya tidak akan pernah lupa untuk memberikan semangat pada semua para peserta, ya, agar setan yang sedang bisik-bisik di kanan kiri nih lari tunggang langgang dengan semangat kita ya. Hayya nutkin Qur'anana, hayya hayya binasyarat Allah. Baik, satu saat sekalian mari kita mulai majelis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwa على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa kami ingatkan jika bukan di hari Sabtu dan Minggu, maka kita murojaah baitnya di tempat kita masing-masing. Murojaah bait kita pada kali ini adalah surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan ayat 28. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan Ustaz-Ustazah, mengajak Ustaz-Ustazah untuk mengulang kembali hafalan surat Al-Jin, sekalipun mungkin ada beberapa yang belum hafal, baca saja. Yang jelas jangan lewatkan setiap murojaah bait, kita rutinkan untuk membaca ya, sekalipun tidak lancar, karena itu bagian dari kita upaya untuk memutihkan hafalan kita. Baik Ustaz-Ustazah, malam hari ini kita akan murojaah qorib seperti biasa, yaitu surat yang kemarin sudah kita hafal di bagian akhir daripada surat Al-Muddatsir ayat 48 sampai dengan ayat 56. Kami berikan kesempatan kepada Ustaz-Ustazah untuk memimpin ziyadah, murojaah ataupun ziyadah bagi Ustaz-Ustazah yang sedang on kameranya ya. Yang sedang on kameranya, karena kita khawatir ya, bagi yang tidak on nanti barangkali ya, kebetulan sedang beraktivitas atau mungkin sedang ke belakang atau bagaimana ya, sehingga kami panggil malah nggak ada orangnya. Kira-kira seperti itu. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita murojaah qorib pada malam hari ini, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 48 sampai dengan ayat 56 yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Najibah dari Sangatta. Tafadhali Ustazah. Surah Al-Muddatsir, Ustaz. Al-Muddatsir ayat 48 sampai dengan ayat 56. Bisa lihat layar boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfiratun
تذكرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Baik, alhamdulillah. Syukran katsiran Ustazah Rajibah yang sudah membersamai kita untuk murojaah surat Al-Muddatsir ya. Selanjutnya Ustaz sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah masuk di surat yang baru, yaitu surat Al-Qiyamah ya. Oke, Ustaz sekalian, mari kita simak sama-sama. Kita baca di maqta' yang pertama ya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Silakan diikuti di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Di bagian awal ini kita berikan kesempatan, kita baca sekali lagi ya. Kita ikuti, kita berikan kesempatan Ustazah Siti Aisyah dari Kalsel. Silakan dibaca di bagian maqta' yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Oke, syukran katsiran ya. Kita lanjutkan di maqta' yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamaru yaqulul insanu yawma idzin aynal mafaru kalla la wazaru ila rabbika yawma idzinil mustaqaru yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akharu. Oke, maqta' yang kedua adalah ayat 7 sampai dengan ayat 13. Kita baca sekali lagi yang dipimpin oleh Ustazah Tusni. Silakan tafadholi Ustazah. Fa'idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Oke, syukran katsiran Ustazah Tusni dari Jakarta ya. Baik, sebelum kita lanjutkan di maqta' yang ketiga, seperti biasa kita sulam dari maqta' yang pertama sampai maqta' yang kedua. Silakan Ustazah
Bisa diikuti di tempat masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Kita lanjutkan di maqta' yang ketiga. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Oke, terlebih dahulu kita fokus di maqta' yang ketiga. Kita baca sekali lagi maqta' yang ketiga ini. Nah, dengan dipimpin langsung oleh Ustaz Sa'di Abdul Mar'ati. Oke. Tafadhali Ustaz. Di-on-kan dulu mikrofonnya. Sudah bisa, Ustaz? Oke, kalau gitu kita berikan kesempatan nanti saja ya. Lanjut Ustazah Wiyanti, bisa memimpin kita. Tafadhali Ustazah Wiyanti. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Ya, alhamdulillah, syukran katsiran Ustazah Wiyanti dari Tangerang. Baik Ustazah, karena kita sudah selesai baca semua maqta'nya, saatnya kita siapkan buku tahfidz kita. Kita akan baca dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibunyikan, kita baca sama-sama. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin
بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayanah. Alhamdulillah Ustaz-Ustazah sudah kita selesaikan 3 kali ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan pada Ustaz-Ustazah sekalian yang tergabung di Zoom dan di on-kan kameranya ya. Akan kita berikan kesempatan. Namun sebelum kita berikan kesempatan pada Ustaz-Ustazah terlebih dahulu kita dengarkan, kita simak dan kita ikuti yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak ya. Selanjutnya HNK akan jalan-jalan. Mulai perjalanan HNK dimulai dari kotanya Ustaz Mirzak di Malang ya, yang akan dipimpin oleh Ustazah Sri Rosliawati. Tafadhali Ustazah. Ustazah yang lain jangan hanya menyimak, kita ikuti ya. Nah, biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Syukran katsiran Ustazah Sri Rosliawati. Selanjutnya nampaknya pengen tahu kabarnya Ustazah Fana nih dari Balikpapan, semangatnya. Oke. Tafadhali Ustazah Fana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar
kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Astagfirullah. Ini benar ya? Afan Ustaz. Ya, ulang. Kalla la wazar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Alhamdulillah. Syukran katsiran Ustazah Fana dari Balikpapan. Kita lanjutkan ke Jawa Tengah dengan Ustazah Wahyuning Tias dari Wonogiri. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Baik, syukran katsiran Ustazah Wahyuning Tias dari Wonogiri. Kalau dari awal tadi kita selalu dengan akhwat ya. Sesekali dengan ikhwan ya. Lah, mumpung ada yang on kameranya satu, baru satu yang on kameranya. Ada Ustadz Imam Hadi dari Depok, Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Baik Ustadz. Tapi kayaknya sinyalnya agak nggak stabil Ustadz. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustaz tadi ya. Kita lanjut dengan Ustazah. Wah, ini mumpung ada ikhwan yang nongol lagi nih on kameranya. Lah, tafadhol Ustaz Yakub dari Magelang. Wah, on malah jadi suruh baca ini. Cek sound Ayat 1 sampai dengan ayat 19 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah Tsumma inna alaina bayana. Sadaqallahul azim. Langsung slow gitu ya di akhir-akhir ayat. Baik, nah, saya melihat Ustazah Rias dari tadi nih ternyata juga ikut semangat. Ya, tafadhali Ustazah Rias dari Tangerang. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah
Tsumma inna alaina bayanah. Oke, baik. Syukron kathiron Ustaz Rias dari Tangerang ya. Kalau dari tadi kita putar-putar di Jawa, sesekali kita ke Sumatera. Nah, dengan Ustazah Nurliana dari Lampung. Sudah merasa kayaknya beliau ini. Oke, tafadhali Ustazah. Itu satunya Ustaz dari Sumatera. Halo, tes. Ya, sudah terdengar. Masuk ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Oke, baik Ustazah Nurliana, syukran katsiran sudah memimpin kita ziyadah malam hari ini. Baik Ustaz-ustazah sekalian, sejenak kita taruh ya buku tahfidz kita simak bersama-sama ayat-ayat yang akan kita renungkan. Mana ayat yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama di segmen Tadabbur kali ini. Ustaz-ustazah sekalian, saya ingatkan kembali lagi bahwasanya ketika tahfidz itu memang untuk mungkin hanya satu kuncinya, mengulang, dan mengulang. Oleh karena itu, setelah selesai, jangan sampai Ustazah tidak mengulang kembali ya. Diulang sendiri. Dan di forum seperti ini justru forum yang sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan kita temukan lagi ya. Karena mari kita manfaatkan sekalipun kok hanya baca aja, banyak baca aja. Ya karena itulah tahfidz ya. Dan itulah hal yang sederhana tapi pahalanya luar biasa. Karena setiap satu huruf 10 pahala yang kita dapatkan ya. Memang kita berperang dengan kejenuhan, tapi jenuh itu sudah dibayar dengan mahal oleh Allah ya. Dengan kita diberi satu huruf 10 kebaikan. Berapa huruf yang kita baca dan berapa kali kita mengulang. Coba dibayangkan ya. Sudah banyak sekali. Mudah-mudahan ustaz-ustaz sekalian, memang kita sedang berperang dengan kejenuhan dan kemalasan. Dan itu memang waktu yang sangat ideal, sangat efektif untuk setan berbisik-bisik, kira-kira seperti itu. Baik ustaz-ustaz sekalian, masuklah kita di segmen Tadabbur Al-Quran, yaitu kali ini pesan hikmahnya adalah banyak bertaubat sebelum penyesalan. Di manakah letak pembahasan tersebut di ayat yang sudah kita hafal? Mari kita simak bersama-sama. Ustaz Haji Ahmad Mirzak akan memimpin kita bersama. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang sudah kita hafalkan tadi, yaitu di surat Al-Qiyamah. Di awal surat, saudara, kalau kita membaca Al-Quran atau awal surat, pasti awal-awal ayat ini sangat menarik ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, bersumpah bagaimana la uqsimu biyaumil qiyamah. Tidaklah di sini tidak menafikan uksimu, jadi maknanya bukan aku tidak bersumpah, tetapi la kira-kira menjawab dari dugaan mereka orang-orang kafir ya. La
Tidak, bukan seperti yang mereka duga. Tetapi uqsimu biyaumil qiyamah. Allah sampai bersumpah dengan hari kiamat itu berarti sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah saking dahsyatnya. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kemudian Allah juga yang kedua bersumpah dengan jiwa yang lawamah, yang mencela. Jadi Ustaz-Ustazah, surat Al-Qiyamah luar biasa diawali dengan sumpah dua hal. Yang pertama Allah bersumpah dengan hari kiamat. Maknanya apa? Maknanya saking pastinya hari kiamat itu dan saking dahsyatnya hari kiamat itu, kita beriman dengan hari kiamat pasti akan terjadi. Ya. Yang kedua, kalau sudah hari kiamat terjadi, semua jiwa itu pasti lawamah nanti. Jadi apa maknanya lawamah? Lawamah itu artinya lama yalumu, itu artinya mencela. Jadi laisa ahadun min ahli samawati wal ard illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah. Tak satu pun nanti hari kiamat kalau sudah terjadi, kecuali jiwa-jiwa itu tak satu pun kecuali pasti akan mencela dirinya sendiri. Ya, baik yang ahli maksiat termasuk yang ahli taat. Loh, bagaimana maksudnya Ustadz ahli taat kok mencela dirinya? Saking bahwa kiamat itu hari yang sudah penyesalan ya. Jadi kalau sudah di hari akhir ya, hari kiamat kan disebut hari akhir. Kalau sudah di akhir itu kan adanya hanya penyesalan ya. Kalau di awal nggak mungkin. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Kalau di akhir baru penyesalan. Jadi saudara sekalian, kalau sudah hari kiamat semua mencela dirinya. Kenapa? Jadi yang ahli maksiat mencela, kenapa aku kok melakukan dosa? Yang ahli taat pun mencela, kenapa kok cuma sedikit? Nah, kenapa cuma segini? Kenapa kok hanya 29 saja yang aku hafal di dunia? Nah, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kita pun nanti akan mencela diri kita. Kenapa hanya juz 29 saja yang kita hafal? Jadi HNQ harus terus berlanjut. Nggak ada HNQ pun, saudara kita harus terus lanjut menghafalkan Al-Quran. Itu insya Allah kesimpulan utama yang pertama ya. Kesimpulan yang pertama bahwa kita ini nanti pasti akan mencela. Maka Ustaz-Ustazah, saya mengambil tema kesimpulan ya. Kesimpulan bahwa betapa kita ini harus menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang saya blok merah ini menjadi inti ya. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Kira-kira begini. Gimana ya caranya nanti di hari kiamat itu supaya kita itu bukan termasuk orang yang mencelanya itu mencela karena dosa. Kenapa kok banyak dosaku ya? Tapi memang semua mencela dirinya, tapi bagaimana nanti di hari kiamat itu kita termasuk golongan yang mencelanya itu mencela karena kok sedikit ya amalnya. Nah, lebih baik kan daripada kok banyak ya dosanya. Nah, begitu ya Ustaz-Ustaz. Gimana caranya? Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus menjadi orang-orang yang taubat itu menjadi gaya hidupnya. Orang kalau taubatnya taubat itu menjadi gaya hidup, setiap hari itu pasti istighfar, setiap hari itu menyatakan taubat. Sementara atau Allah sudah memberikan kesempatan ini ya, kalau di dini hari atau di tahajud itu siapa yang bangun untuk minta taubat? Aku akan ampunkan musiun nahar, orang yang melakukan dosa di siang hari. Ketika akhir siang pun juga begitu. Allah memberikan kesempatan. Siapa yang mau bertobat saat ini? Aku berikan kesempatan untuk taubatnya aku terima dari dosanya yang dia lakukan tadi malam. Nah, sehingga ini mengajarkan kita untuk bagaimana taubat ini menjadi gaya hidup kita. Jadi setiap hari kita harus bertobat kepada Allah. Setiap hari kita harus beristighfar kepada Allah. Supaya apa? Yang dosa-dosa itu runtuh dan nanti kita mencelanya termasuk orang yang mencela atas kebaikan volumenya. Nah, begitu ya. Jadi saudara sekalian jangan sampai ini ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, ini peringatan. Bahkan atau tetapi manusia itu kebanyakan liyafjura amamah, melakukan kejahatan di depannya. Gimana maksudnya liyafjura? Fujur itu maknanya kan kejahatan, dosa. Amamahu di depannya. Maksudnya saking banyaknya orang itu mengatakan begini, a'malu, tak apa-apa, saya berbuat dosa. Tapi yang penting kan setelah itu nanti akan tobat kok setelah itu ya. Qabla yaumil qiyamah. Jadi bal yuridul insanu liyafjura amama itu maksudnya banyak orang yang ketika melakukan dosa di depan dirinya itu maksudnya dia berdosa sambil berpikir nanti kan bisa bertobat begitu ya. Jadi ini harus hati-hati saudara sekalian, kita harus betul-betul tobatnya itu serius, taubat nasuha, dan bahwa dosa itu betul-betul kita hilangkan. Dengan cara apa? Menjadikan diri kita
orang-orang yang, makanya istilahnya tawab ya, ayatnya berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin, tidak berbunyi innallaha yuhibbut taibin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat, gitu saja. Tapi at-tawwab itu maknanya orang yang banyak bertobatnya, orang yang sering bertobatnya. Mudah-mudahan kita termasuk at-tawwabin ya. Dan nanti di hari kiamat kita termasuk orang yang tidak mencela diri kita karena dosa, tapi mencela karena volume ya. Artinya kita menyadari insya Allah kita juga akan mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan yang ringkas ini Ustaz Baihaqi bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan taufik untuk kita semua, termasuk orang-orang yang beruntung dunian wa ukhran. Selanjutnya Ustazah, kita simak materi yang kita tunggu-tunggu dan tidak kalah menariknya, yaitu tips tahfidz. Ini yang part 2 ya. Silakan Ustaz Baihaqi. Baik, syukran katsiran Ustaz Haji Ahmad Mirzak yang sudah menjelaskan kita semuanya. Sekali lagi lewat tadabbur kita diingatkan sekaligus kita memudahkan ya. Bisa jadi di ayat-ayat yang dijelaskan Ustaz Mirzak tadi itu justru membantu mudahnya hafalan kita. Ya, kalau di bagian ini tentu kita mengarahkan atau mengajak ustaz-ustaz sekalian menjadi orang yang senantiasa bertaubat. Nah, jadi termasuk orang-orang at-tawwabin. Ya, taubat menjadi gaya hidupnya. Jangan sampai meremehkan perbuatan karena merasa nanti ada waktu untuk bertaubat. Padahal mereka mestinya harus menyadari ya, bahwasanya mati, sakit, terus apalagi ya, 5 perkara itu. Lah, kita nggak tahu, Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya sampai nanti ajal menjemput kita semuanya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, masuklah kita pada segmen tadabbur tips dan motivasi. Afan. Tips dan motivasi malam hari ini melanjutkan yang kemarin, yaitu mapping atau memetakan surat ataupun ayat sebelum kita murojaah atau sebelum kita tasmi barangkali bisa jadi. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas yang pertama, kita plot dulu mana surat-surat yang mudah dihafal. Terus yang kedua, atau ayat-ayat dalam satu surat tersebut yang mudah dihafal. Jadi mungkin kalau dalam rangka mau tasmi suratnya bisa model seperti ini ya. Mana surat yang sulit atau ayat dalam surat tersebut yang sulit diingat. Ya. Atau mana yang hafalan hilang. Hilang sama sekali. Kemarin kita sudah jelaskan maksudnya hilang itu tidak terbayang sama sekali. Atau bahkan awal ayatnya aja nggak terbayang. Nah itu yang maksudnya hilang. Bagaimana yang maksudnya hafal yang sulit diingat itu yang seperti apa? Yaitu hafalan yang masih ada kalimat yang teringat dalam satu ayat. Ya. Nah, sedangkan yang terlupa itu mungkin awalnya saja. Atau depan ayatnya saja, atau mungkin tengah-tengahnya ayatnya saja, atau bahkan akhirnya. Ini yang maksud daripada hafalan yang sulit diingat itu. Begitu ya. Kalau ayat awal surat itu biasanya seperti ini. Coba bacakan kalau kita ke anak-anak, atau mungkin kita sendiri. Bacakan surat Al-Insyirah. Awalnya apa ya? Lah itu maksudnya. Nah kita harus terampilkan. Coba baca surat Al-Qiyamah. Awalnya apa ya? Lah itu maksud daripada ayat awal surat. Kalau Al-Haqqah kan tentu sama ya. Al-Haqqah ya Al-Haqqah. Al-Qari'ah ya Al-Qari'ah. Al-Ma'arij awalnya Pak Ustadz. Lah itu penyakit klasik itu sebenarnya. Yang harus kita hapus. Kira-kira seperti itu. Kalau ayat awal surat, nah tentu seperti biasa ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Salah satu bagaimana kita memberikan solusi untuk hafalan yang sulit diingat, yaitu hafalan yang ada kalimat yang teringat dalam satu ayat, sedangkan yang terlupa awal ayatnya, tengah ayat atau akhir ayat. Tentu yang pertama kita tidak hilangkan tata niat kita, ya. Jangan hanya sekedar melancarkan hafalan, tapi kita yang pertama sekali, tentu kita mencari ridho Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan membaca keyword ayat awal surat. Nah, contohnya gini, Ustazah, sebelum murojaah misalnya hafalan saya yang sudah saya tasmi itu sudah sampai al-jin misalnya ya. Sudah sampai al-jin.
biasakan sebelum ustadz memulai interaksi dengan hafalan bukan membaca. Itu senantiasa biasakan membaca ayat awal surat sekalipun tidak lengkap. Saya ulang lagi. Ayat awal surat sekalipun tidak lengkap. Nah, kebetulan ini teman-teman dari HNK 1 juga hadir. Ini kan sudah hafal juz 29. Biasakan ya. Mumpung 29 suratnya nggak banyak, hanya 11. Contohnya seperti ini. Ya, ngomong aja sendiri, seperti tanya dijawab sendiri nggak masalah. Ya, tanya jawab sendiri nggak masalah. Al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, al-haqqah, al-haqqah, sehingga mindset refleksnya itu dapat. Al-ma'arij, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Nuh, inna arsalna, karena semakin ke sini setelah al-haqqah itu biasanya semakin sulit untuk mengingat. Ya, karena sangat jauh dengan nama suratnya. Nuh, apalagi kan sudah panjang tuh. Inna yang pertama mungkin Al-Ma'arij dulu. Al-Ma'arij pendek, tapi kalau nggak ingat ya nggak ingat. Al-Ma'arij, lah itu kan sama dengan anak-anak dong. Ya. Al-Ma'arij, salasailum bi'adabi waqi'. Nuh sudah makin panjang, apalagi Al-Jin yang katanya menakutkan, katanya. Ya, tapi bagi peserta HNK mudah lah Al-Jin itu. Itu justru membuat kita banyak pahala. Kira-kira seperti itu. Biasakan ya, biasakan. Oke, jadi mumpung kalau ustadzah sudah menghafalnya itu sampai Al-Jin, berarti praktis nggak banyak kan? Al-mulk, al-qalam, al-haqqah, al-ma'arij, Nuh, hanya 5 saja. Nah, dan apalagi kalau kita sudah biasa, ini mulut jalan sendiri. Al-mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, al-haqqah, al-ma'arij, sa'ala sa'ilun. Nah, itu sudah refleks. Nuh, inna arsalna nuhan, al-jin kul uhiya ila nuhin, sekalipun nggak lengkap. Ya, itu masih lebih bagus daripada coba baca surat An-Nasr wal Asr. Nah, sudah salah, keras lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua Ustadzah, nah, lakukan pencoretan pada kalimat atau lafaz yang terlupa. Ini untuk poin yang tadi kita jelaskan yang ini ya. Nah, poin 2 sampai 4 ini. Kalau yang poin 1 kita sudah sempurnakan di nomor 2, poin 2 ya. Yang mentuntaskan depan, tengah, dan akhir ayat ini yang poin yang ketiga. Melakukan pencoretan pada kalimat atau lafaz yang terlupa. Nah, biasanya ini rata-rata seperti di ayat-ayat yang pendek-pendek. Ya gitu. Terus seperti di Al-Haqqah. Amlakum kitabun, anlakum aimanun, amlakum, nah dan seterusnya. Nah gitu ya. Lakukan pencoretan pada titik yang terlupa. Bisa jadi depannya, bisa jadi tengah-tengahnya, atau bisa jadi akhirnya. Nah, atau alternatif yang kedua, nomor 4 ini. Atau ustadzah tulis kalimat itu lebih bagus. Ya, tulis kalimat yang terlupa. Nah, kalau mungkin ustadzah pernah tahu ya, pasti tahu saya yakin, ada mushaf yang mencantumkan awal ayatnya. Kira-kira seperti itu ya. Maksudnya mushaf tersebut kan membantu hafalan kita. Bagi saya malah justru tidak membantu. Bagi saya. Karena apa? Justru kalau orang orang Jawa bilang itu jagakno gitu. Jagakno itu apa bahasa Indonesianya? Coba dibantu, dinyalakan mikrofonnya. Saya tidak ngandelin Ustadz. Gimana? Mengandalkan yang lain. Iya. Mengandalkan mushaf tersebut. Sehingga kalau mushaf tersebut tidak sedang di tangan kita, hilang lagi. Begitu ya. Nah, justru sudah mushaf yang biasa aja. Tapi yang terlupa, kita tulis ayatnya. Begitu ya. Nah, kita tulis yang terlupa aja. Yang terlupa aja. Di ayat 25, ternyata yang terlupa di tengah-tengahnya, tulis lafaz itu, kalimat itu ditulis. Ditulis aja. Kalau sudah beres, dihapus. Begitu juga pencoretan tadi. Kalau sudah dicoret, sudah beres, hapus coretannya. Sampai sudah refleks. Atau misalnya awal surat, ayat awal surat tadi, misalnya Al-Ma'arij, misalnya, Sa'ala sa'ilun. Selalu lupa lagi. Setelah Al-Haqqah nih, Al-Haqqah, apa ya? Nah, seperti itu silakan dicoret awal.
gitu ya. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, kalau sudah hafal, sudah refleks nih, sudah refleks secara spontan, silakan dihapus tadi coretannya atau dihapus kalimatnya, sehingga dengan Al-Quran apapun kita mengingat kembali tidak jadi masalah. Nah, begitu. Atau tanpa Al-Quran kita sudah mengorek-orek apa ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, saya juga sering gitu. Nah, oke. Yang kelima, membuat, ini alternatif selanjutnya. Ustazah masih sangat kesulitan untuk mengembalikan lagi, membuat kelompok ayat maksimal 5 ayat jika perlu. Jika perlu. Kalau nggak perlu nggak usah. Contoh ini, contoh realnya itu ketika mungkin Ustazah rasakan ketika menghafal surat Al-Haqqah di akhir. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum wa innahu lahasratun wa innahu lahaqqul dan seterusnya. Lah, itu kelompokkan jadi 5. Atau ada lagi. Lisail walladzina yusaddiquna walladzina hum walladzina jamaknya. Lah, kelompokkan jadi 5 ayat. Lah, jika perlu. Dan menggunakan ini sebenarnya satu poin ya, ayat nomor 5 dan 6 ini. Dan menggunakan media yang mudah diingat. Ya, nah, ini gambarannya seperti ini. Ini contoh pencoretan. Nah, ini contoh yang coret-coret. Nah, misalnya kayak akhir surat Fijaja, Khosaro, misalnya yang lupa itu akhir ayat, kita coret akhir ayatnya dan awal. Kalau Fijaja pasangannya Qala Nuhun. Kalau Khosaro pasangannya Wa Makaru dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini kalau refleksnya belum dapat, jangan dihapus. Kalau sudah silakan dihapus. Nah, begitu juga ternyata yang sering lupa awalnya. Awalnya apa, Ustadz? Nah, itu sering kali ya. Awalnya dicoret yang merah ini. Sesuai kebutuhan mana? Dicoret dulu. Kalau selagi belum refleks nih, mulut dan pikiran sudah belum nyambung secara refleks, sekalipun nyambung tapi ada loading beberapa detik, itu anggap belum menyambung. Namanya nyambung, Fijaja, Qala sudah otomatis. Nah, baru dihapus. Begitu juga ketika akhir saja, nah, kubarodolala. Oh, ini ada kemiripan. Nah, kalau kubarodolala ini mungkin ada di sisi misalnya khosaro sama khosaronya, kalimatnya sama. Oh, kalau ini dan seterusnya, Fijaja ini dan seterusnya. Nah, kalau selagi otak dan mulut ini nggak nyambung otomatis, ada loading beberapa detik, minimal 3 detik, maksimal 3 detik. Nah, jadikan itu sebuah hafalan yang belum tuntas sebenarnya. Begitu ya. Sehingga tasmi itu, ketika kita tasmi ini nggak ada loading-loading. Apa Ustadz depannya? Nah, itu pertanyaan yang sering kami nggak suka itu. Ya suka sih, nggak masalah ya. Karena kita kan jadi ada pahala nih mengingatkan. Qala Nuhu lah, sudah dapat 5 huruf ya. Qala sudah 3, Nuhu 6 bahkan. Ya. Oke, itu contoh yang pencoretan. Nah, terus yang kedua contoh penulisan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya awal ayat. Oh, ayat 48 itu saya awalnya wa innahu latadzkir wa innahu lahas. Ditulis saja, ditulis. Suratnya surat apa? Al-Haqqah ya gitu. Jadi tulis di sini nih. Nah, seperti kemarin surat Al-Haqqah ayat ini nah. Ternyata depannya saja. Oh, berarti ayat ini itu di tengah-tengah ayat ini dan seterusnya. Kalau sudah hafal seperti refleks seperti tadi, silakan dihapus. Ya, kalau belum jangan. Kalau ada salah satu silakan dihapus. Misalnya hanya ayat 50 saja, hapus ayat 50 saja. Ini kalau sistem yang model tulis. Gitu ya. Ini lebih kuat biasanya, lebih kuat seperti itu. Yang contoh pencoretan biasanya hanya yang samar-samar saja. Ketika kita ambil depannya aja sudah kecantol dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan yang menggunakan media yang sudah diingat? Nah, ini contoh seperti yang sudah saya praktekkan dulu itu dengan ketika saya mengajar anak SMA. Lah, kalau SMA kan real sama ya dengan artinya mengingatnya sama dengan usia kita nih yang banyak kesibukan. Ya, sudah usia puber, kira-kira seperti itu. Nah, bisa yang paling efektif menggunakan jari. Misalnya nih, wa innahu itu jempol. Wa innalana alamu lah atau atakir biasanya mudanya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qatar wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusyu usyirat. Nah, ini posisikan jari kita di depan mata kita ini. Nah, sambil membaca
Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Kenapa saya maksimalkan 5? Karena sesuai dengan jumlah jari sebenarnya. Ya, dan biar nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak susah juga ngingatnya nih. Oh, berarti jadi ada 3 tahapan kalau pakai jari ini. Posisikan depan kita sambil memposisikan ayat sekian itu simbolnya jari apa. Yang pertama itu, kalau sudah nampaknya sudah jalan nih, jari ini disimpan, tapi tetap jalan. Oh, wa innahu latana. Kita nggak lihat jari. Begitu ya. Nah, kalau sudah dengan disimpan, ingat, kita coba jari itu tidak digerakkan, kita membayangkan jari di depan kita. Wa innahu lahasratun. Oh, ini wa innahu wa inna lana'lamu ini. Wa innahu lahasratun ini wa innahu lahaqqun, kelingking sekarang fasabbih. Nah itu. Dan sudah saya coba beberapa dengan teman-teman yang sedang kesulitan. Ada salah satu HNK peserta HNK 2 juga yang mencoba hal seperti itu, ternyata juga mudah. Yang waktu itu Al-Ma'arij saya ingat. Nah, HNK 1 sudah banyak sudah. Nah, begitu. Nah, pakai jari yang efektif atau gini. Ini yang dulu saya pernah sampaikan dengan anak-anak ketika ngajar di SMA itu, benda yang sering ditemui atau yang mudah diingat. Misalnya wa innahu lahasratun, tembok. Wa innahu lahaqqun, kipas. Biasanya sering kita ini, nah itu. Oh, ini setelah tembok itu kipas, setelah kipas buku, setelah buku lemari. Nah, jadi cukup mengingat 5 dengan simbol itu. Tapi itu hanya media membantu mengingat. Ya, jangan terlalu bergantung sampai misi kita adalah sudah sangat refleks dengan otomatis hafalan kita. Mudah-mudahan yang samar-samar hafalannya, ini yang efektif ketika mau tasmi ini. Saya mau mentasmikan surat Al-Jin. Nah, ambil 5 dulu, kalau mana yang samar kita kelompokkan. Oh, awal sudah nggak samar-samar nih, ayat sekian sampai sekian samar, kita blok. Nah, kita coupling 5. Sudah selesai, kita susun dari atas ke bawah. Mana lagi blok yang sini, kita blok lagi nih. Dengan bendakah atau dengan menuliskah atau dicoretkah, silakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kena ayat itu, kita salin lagi dari atas. Saya yakin ya semuanya akan tersenyum. Yang menyimak tersenyum, yang disimak juga tersenyum. Lah, akhirnya sudah menghafal itu happy. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini untuk hafalan yang mungkin sulit diingat, ya, sulit diingat. Yaitu hafalan yang masih teringat ayatnya, tapi lupa depannya, tengah atau belakangnya, atau ayat awal surat. Kalau yang hilang sama sekali sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana dengan hafalan yang sangat mudah kita ingat? Tentu ada treatment yang harus kita lakukan, bukan berarti yang mudah diingat itu kita biarkan dan lain-lain. Apa ya? Nah, tunggu pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya, berikan kesehatan dan binasyat ya. Hayya nutkin Qur'anana, hayya binasyat, Allahu akbar. Baik, Ustaz sekalian, mungkin yang beberapa tadi yang kami jelaskan itu yang bisa kami bagi, mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan poin yang ke-7 dan 8 sudah seperti yang kemarin, tetap mengingat tantangan dan rewardnya tentu selalu optimis. Begitu Ustaz Mirzak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan tutup majelis kita dengan doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa materi dari Ustaz Baihaqi ya. Insya Allah menambah semangat kita selalu binasyat sampai akhir, dan kita selalu semangat menghafal. Selesai juz 29, lanjut juz yang lain, insya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Baihaqi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat oleh Allah dan juga
semangat terus dalam istiqomah dalam dakwah Al-Quran. Saudara sekalian, sampailah kita di penghujung HNQ malam ini. Mari kita tutup dengan baca doa senandung Al-Quran bersama, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada yang sudah menyimak HNQ malam hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Qur'an. Jumpa lagi insyaallah hari Sabtu. Dan jangan lupa yang sudah selesai satu surat boleh langsung ditasmikkan ya. Selesai di perdengarkan ke partner masing-masing ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Wa iyyakum.